Menjawab Assalamualaikum pertanyaan, warahmatullahi bagaimana wabarakatuh. cara memulai berbuat baik kepada kedua orang tua kita, Saya sedangkan baru keadaan kita juga lagi selesai dari sulit? kegiatan istirahat, ingin mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman di TikTok. Pertanyaannya begini, Ustadz, mohon maaf yang kemarin saya ada video judulnya Membuka Pintu Langit dan Membuka Pintu Rezeki. Cara mudah membuka pintu rezeki. Pertanyaan begini, Ustadz, bagaimana kalau bapak ibu saya sudah meninggal? Apa yang harus saya lakukan? Berbuat baiknya seperti apa? Apa nih yang satu? Dalil nih ya. Coba perhatikan teman-teman. Kata Rasulullah ketika ibunya meninggal, penggantinya adalah ammah, bibi. Segala kegiatan kita kepada ibu kita gantikan kepada bibi, walaupun berbuat baik tetap pada budinya, kakaknya bibi. Paham? Yang kedua, kalau bapaknya meninggal, gantikan kepada paman, adiknya bapak, walaupun tidak mengurangi perbuatan baik sama Pak D, ya, kakaknya bapak juga. Yang kedua, setelah kedua orang tua kita meninggal, apa yang kebiasaan orang tua kita kerjakan semasa hidup, jangan dihilangkan, teruskan. Misalkan silaturahmi dan sebagainya. Yang ketiga selanjutnya, kata Rasulullah, setiap apapun yang kita kerjakan, kalau sifatnya amal soleh, orang tua kita mendapatkan, kata Rasul, walaupun menyingkirkan duri di jalanan, yang tujuannya mengharap ridho Allah, orang tua kita dapat di kuburan itu. Sehingga apa? Memudahkan kuburannya bercahaya dan tidak gelap. Sampai sini paham ya? Ya. Pertanyaan kedua, Ustadz, bagaimana cara memulai membuka pintu langit dan membuka pintu rezeki sedangkan kehidupan saya sulit? Mohon maaf, saya ngambil contoh saya saja, biar mudah. Saya saat itu masih hidup di jalanan, tapi ketika saya kenal dengan Syekh ini, dia mengatakan, perbaiki cara kamu minta kepada Allah. Bagaimana caranya? Rapikan hubungan kamu dengan kedua orang tuamu, berilah dia keberkahan, walaupun apa yang kamu miliki, walaupun sedikit. Benar, saya dapat 70, saya bagi orang tua saya 30. Saya dapat 100, saya bagi orang tua saya 40. Sampai kepala saya dipegang begini. Kamu orang baik nak. Kamu anak baik nak. Saya masih ingat. Dan kemudian saya mengatakan, ya Allah, semoga dikabulkan doa orang tua saya ini. Ingat, pakai ilmu, paksakan. Gak mungkin kita berbuat sama orang tua kalau gak dipaksain. Dalilnya kan jelas. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra, berinfaklah kamu di waktu lapang juga di waktu sempit. Mohon maaf, walaupun sedikit. Bu, ini walaupun sedikit diterima, kita ikhlas. Ibu kita nanti paling berkata begitu, nggak usah, ini buat kamu, kamu lagi susah. Enggak bu, tolong walaupun sedikit, terima bu. Kalau nggak diterima kami sedih, diterima. Kita pulang nanti bu, kita paling bilang begini, ya Allah, itu anak lagi susah tapi tetap peduli sama ibunya. Ya Allah, bukakan pintu langit dan bukakan pintu rezekimu ya Allah. Nanti hidup antum akan berbeda. Saya ngalamin kok. Gitu loh. Mohon maaf. Itu ya. Sampai-sampai saya mengatakan gini. Sama orang yang ngasih saya 150 juta mengatakan gini. Saya dikasih transfer orang 150 juta, saya tanya. Ente kenal saya setengah jam kok sudah transfer 150 juta? Apa motivasinya? Dan apa alasannya? Kata pengusaha ini apa? Ustadz, emang ngasih orang mesti harus punya alasan? Yang enggak, ini kan besar. Kata pengusaha itu buat saya enggak besar, orang omset saya miliaran. Tapi gini aja Ustadz, kata dia. Saya mau nanya, apa perbuatan apa yang membuat hati saya terketuk untuk transfer utang 150 juta? Saya menjawab, saya berusaha bakti kepada kedua orang tua saya. Saya mengurusi kedua orang tua saya baik dari istri, baik mengurusi kedua orang tua saya dari pihak saya. Nah itu Ustadz, gitu. Boleh jadi hati saya tersentuh karena perbuatan itu. So, jangan-jangan antum berubah itu tanpa sadar karena ada dua orang tua yang antum gak ngerti. Banyak orang kok yang biasa saja, tapi hidupnya luar biasa saja karena dua orang tua. Banyak yang hidupnya itu sebenarnya harusnya luar biasa. Dia cerdas, dia pinter, hidupnya stuck. Karena mungkin dia tidak berbuat baik sama orang tuanya. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan apa? Man sarahu an yubsatolahu fi rizki wa an yunsa'alahu fi asari falasil rahimah. Siapa saja yang kepengen dibukakan pintu rezeki, diberikan kemudahan rezeki, dan kemudian ditambah, dipanjangkan umurnya,
hendaknya dia Pak menjalin silaturahim. Kata-kata di situ dalam hadis itu rahim, yang masih berhubungan dengan rahim. Kalau kita datang ke rumah teman namanya silaturahmi. Kalau datang kita ke rumah adik, saudara, paman, atau ibu kita namanya silaturahim. Di situ yang membuka pintu rezeki adalah silaturahim. Yang paling dekat dengan kita, siapa rahimnya? Ya ibu. Wajar kalau hidup antum susah, ruwet, persoalan demi persoalan tidak ada solusinya. Ya karena jenengan itu tidak merhatikan ibu antum, orang tua antum. Ini solusinya. Paksakan, walaupun sedikit. Mulai hari ini, detik ini. Jangan mimpi hidup bahagia kalau tidak bisa membahagiakan kedua orang tua.